Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di hadapan kita sudah ada Grand Livina X-Gear tahun 2013. Ya, secara pembuatannya nih tahun 2013, tapi registrasinya di tahun 2015-an. Dan kalau kalian suka dengan model yang L11 ini dibandingkan dengan yang L10, tapi pengennya ngerasain automatic yang konvensional, ini satu-satunya pilihan di Grand Livina L11. Karena untuk yang X-Gear varian yang mesin 1800 cc ini masih pakai 4 percepatan konvensional. Nah, menarik banget ya, karena memang mesin yang 1800 cc ini menawarkan tenaga yang jauh lebih besar dibanding 1500 cc, walaupun di akhir-akhir masa Grand Livina ini memang 1800 cc kurang diminatin. Ya, karena orang mikirnya efisien, jadi nyarinya yang 1500 cc. Langsung aja kita bahas di video kali ini. Seperti biasa, kita bahas dulu dari mulai fascia depannya. Yang pertama di bagian headlampnya. Ya, headlampnya ini sebenarnya masih mirip banget dengan L10. Bedanya, ini agak sedikit melebar karena kalau sekarang ini terpisah antara lampu jauhnya yang di sebelah sini dengan lampu utamanya. Selain itu, lampu senjanya ada di bagian sini ya, yang masih bola halogen, sampai ke lampu sennya pun bola halogen. Dan kalau kalian lihat nih, ini ada detail yang seperti V-shape juga ya. Tapi itu bukan apa-apa, cuman ornamen aja. Jadi saya pikir juga awalnya nih LED gitu kan di L11, ternyata enggak, hanya pemanis aja. Kemudian untuk masalah grill, ini dia versi standar dari Nissan Grand Livina X-Gear dan juga Livina X-Gear-nya. Karena kalau yang kemarin sudah full blackout, dimodifikasi gitu ya. Standarnya ini ada ornamen chrome yang ada di sekeliling bagian grillnya dan juga di bagian V-motion-nya Nissan. Karena di tahun ini Nissan sudah mengenalkan karakteristik grillnya, bahasa desainnya ya, dengan V-motion-nya. Kalau dulu modelnya mungkin lebih ke arah sporty, saya bilang agak kayak kuku macan kalau saya bilangnya ya. Karena desainnya itu, saya sebelum melihat di Grand Livina itu ngelihat di Nissan Murano kakaknya tuh. Jadi kesannya sporty. Kemudian lanjut ke bagian bawah. Nah, di bumpernya Grand Livina X-Gear ada ekstra tambahan daging hitam ini alias cladding hitam ya. Ya memang kalau sekarang cladding hitam itu jadi jati dirinya dari crossover, tapi di tahun ini sebenarnya belum banyak nih yang main. Ini justru udah ada. Sayangnya saya nggak terlalu suka dengan desain ini. Kenapa? Karena ini Grand Livina ini desainnya lebih ke wagon gitu, kayak station wagon ya, dengan bonet panjang, kemudian pipih gitu, enak dilihat. Ketika dipasangin dengan cladding hitam, adventure tapi ground clearance-nya juga nggak nambah banyak gitu. Ya tapi itu masalah selera sih ya. Dan di bawahnya ini masih dilengkapi dengan underguard yang dikasih warna finishing warna silver, serta hadirnya fog lamp yang sudah menjadi bawaan standarnya. Langsung aja kita intip dapur pacu dari Livina X-Gear ini. Ya, ini merupakan Grand Livina X-Gear dengan varian mesin 1800 cc, kode mesinnya MR18DE. MR sebenarnya familiar ya, kayaknya mungkin mirip dengan Nissan X-Trail yang 2000 cc karena kodenya MR juga tuh, cuman MR20DE. Tenaganya 126 PS dengan torsi 174 Nm. Dan untuk tampilan ini serius, ini rapi, covernya besar, dan ini covernya yang saya bilang nih mirip dengan X-Trail 2000 cc. Di situ sudah ada modul ABS, di atas sudah dilengkapi dengan peredam dan juga dicat sewarna dengan bodi, jadi rapi semua nih. Dan sama untuk Grand Livina X-Gear juga masih disediakan dengan varian yang 1500 cc dengan kode mesin HR15DE. Cukup familiar saya dengan mesin itu. Tenaganya di 109 PS dengan torsi di 148 Nm. Ya memang agak sedikit lebih rendah, tapi akhir-akhir era Nissan ini orang lebih banyak memilih mesin itu karena dianggap lebih efisien. Dan yang saya bilang di X-Gear, kalau misalkan mesin itu saya cukup familiar karena Grand Livina awal hadir 2007 masih teaser, kalau nggak salah masih eranya saya beli tablet otomotif. Usia saya udah ketahuan lah ya. Kemudian saya lihat teasernya di China sana, market China ya, itu saya langsung suka. Dan orang tua saya juga oke, setuju. Akhirnya kita beli Grand Livina tahun 2007 sebelum lihat unitnya.
dan jadi pengguna pertama. Jadi memang Grand Livina ini panjang di saya sih, karena 2007 awal saya pakai sampai kisaran 2012, kemudian dijual diganti lagi Grand Livina yang HWS tapi belum L11, karena itu masih L10, cuman major improvementnya lah gitu. Dan itu saya pakai sampai 2015. Sempat juga saya punya Juke di era-era itu, keluarga saya, tapi saya sering pakai, dan juga Nissan Evalia sampai 2 kali. Oke, kita lanjut ke bagian samping. Nah, selanjutnya untuk masalah perkaki-kakian, ini dia nih velgnya. Velgnya jujur saya dulu suka banget untuk velg single tone ini. Desainnya beda ya dari Livina yang biasa. Dan juga ini ring 16 dibalut ban 195/55. Ya, kalau dulu saya kepikiran di Evalia karena memang sama PCD-nya tuh 4x114 lah ya gitu. Dan lihat ini, kalau bagi saya desainnya lebih kokoh gitu ya dibandingkan dengan Evalia yang ring 14 kecil. Dan untuk masalah pengereman, ini sudah disc brake tapi di belakang masih tromol biasa aja. Saya pikir 1800 dapetin disc brake di keempat sisi ya. Kemudian selanjutnya, ini dia absen dari lampu sen yang ada di fender, karena kalau untuk yang X-Gear varian 1800 cc hadirnya di batok spion, jadi lebih manis ya. Dan juga lihat nih, dari depan sampai belakang bagian bawah ini hadir cladding hitam sebagai jati diri dari X-Gear-nya. Di bagian bawah ada sedikit ornamen silver yang jadi pembeda dan lebih manis. Kemudian talang air ini standar bawaannya juga untuk varian Livina X-Gear. Talang air ini kalau kata Laksat bagus, alias Om Alex. Kemudian pilarnya di sini sudah di blackout, dan juga ini hadirnya roof rail pada Grand Livina X-Gear. Yes, ini bahannya aluminium dan kokoh ya. Jadi benar-benar bisa digunakan untuk membawa barang. Selain di Grand Livina X-Gear ini, di Grand Livina yang Highway Star itu juga hadir roof rail sebagai standar bawaan. Jadi dengan absennya cladding hitam, adanya roof rail itu bikin kesannya semakin wagon. Kemudian di atas sana ya, terakhir ada antena yang modelnya masih long pull gitu aja. Nah, kita beralih ke belakang, ini nih. Nah, daging tambahan ini nih yang jadi pembeda dengan Livina X-Gear kemarin. Kalau kemarin mungkin selesai hanya di sini, ini ditambahin ekstra sehingga kapasitas penumpangnya bisa menampung hingga 7 orang penumpang. Dan inilah dia desain belakang dari Nissan Grand Livina X-Gear. Karena dengan kata Grand-nya, daging di belakang sini itu nambah sekitar 10 cm kalau nggak salah ya. Dan kalau untuk masalah desain, sama aja ya, sama Livina X-Gear yang biasa. Yang pertama di bagian atas, di sini ada spoiler yang ukurannya cukup kecil. Ini seolah-olah kayak dari bodi bagasinya ya, yang sekarang ngetren itu tuh, yang kesannya kayak ductile. Kemudian di sini ada washernya, dan di sini third brake stop lampnya, serta di bagian kaca belakang masih lengkap dengan line defogger, cakep. Kemudian di sini ada wiper yang sudah rapi tertutup cover, dan inilah dia nih, detail untuk logo khusus Grand Livina X-Gear. Ini ada background cladding hitam, biar nambahnya keker gitu ya, kokoh X-Gear gitu. Dan di bawah juga untuk masalah pembuka bagasi itu dikasih juga ornamen hitam. Dan ini ya, spesialis Nissan Grand Livina terekspos dan besar gitu. Biasanya kan kita ngumpet-ngumpetin untuk belakang biar clean, ini malah diekspos banget. Nah, kemudian ini ya, desain stop lampnya. Ini modelnya sudah vertikal, lebih modern dibanding sebelumnya yang horizontal, yang mana nih masih menyisakan desain horizontalnya. Di sini jadi panel plastik yang bisa kita buka kalau kita mau akses ganti bohlam dari lampu belakangnya. Untuk detail sendiri, ini bohlam lampu belakangnya masih halogen, lampu sennya juga halogen, dan lampu senjanya masih jadi satu di sini halogen semua. Nah, jadi keinget kalau mungkin bisa di facelift ya, otomatis kita harus beli bagasinya, karena bagasinya ini beda ya. Di sini kalau yang L10 ini masih bagian dari lampu yang melancip ke atas, dan sisanya udah bisa sih harusnya. Paling bumper kita beliin yang model baru. Nah, lanjut. Di sini ada logonya Grand Livina, yang mana Grand-nya jadi semakin mengecil, yang nggak kayak font zaman dulunya. Seingat saya dulu sejajar deh, Grand Livina sejajar gitu ya. Ini jadi kayak kijang di Innova Zenix ya, semakin kecil. Dan benar terjadi, karena di model terbarunya, bukan model terbaru, itu rebadge dari Expander ya, itu nama Grand-nya hilang. Jadi bentar lagi kijang mungkin hilang nama kijangnya, jadi Innova aja. Nggak tahu ya, prediksi aja. Nah, kemudian di sebelah sini ada kamera mundur nih. Nah, desainnya sih kesannya integrated ya, sewarna dengan body. Tapi saya ngeliatnya kayak tompel, gatel gitu. Nggak tahu, saya nggak suka aja sih. Terlalu terekspos gini. Ya mending lah ya kalau di X-Gear ini nyambung, banyak ornamen-ornamen gitu. Tapi kalau yang di HWS tiba-tiba clean, ada ini muncul satu.
kurang. Kemudian di sini ya, logo untuk variannya 1,8 1800 cc dan X gear serta ini nih. Logonya automatic, bukan pure activity. Nah, terakhir untuk desain bawah bumper, ya sama aja ya. Pokoknya cladding hitam masih menyambung. Kemudian underguardnya manis dengan warna silver. Dan mata kucing di sebelah sini juga sensor parking sebagai standar bawaannya. Kalau ini, tambahan dari ownernya ya. Kita langsung aja buka untuk bagasi. Ya, inilah dia bagasi dari Grand Livina X Gear. Mau Grand Livina X Gear sama aja ukurannya. Karena memang satu basis. Kecil, serius. Karena saya 7 tahun pakai Grand Livina, kalau keluar kota paling diisi 5, belakang ini jadiin bagasi. Kenapa? Nih, untuk pelipatan joknya, wih, bisa rata lantai. Yang mana? Sayangnya, gak bisa porsi 40-60 atau 50-50 gitu ya. Jadinya kalau mau turun semua, nggak bisa 6 orang maksudnya. Ya tapi dengan begini, bagasinya, ekstra luas ke dalam. Kalau sebelumnya mungkin di bagian sini ya, kalau ketika tegap, seingat saya itu cuma muat mungkin 3 galon. Kalau sekarang ya galon bisa dihitung sendiri, banyaklah ke dalam. Nah, kemudian sisanya di sini masih ada kompartemen. Ya, bisa kita buka. Ini bahannya plastik kuat ya, jadi bisa didudukin makanya saya tadi. Di bawahnya ini ada ban serep yang full size, ukurannya ring 16 juga, dan juga ya sisanya di sini dongkrak dan juga toolkits yang sebenarnya biasa ditaruh di atas velgnya. Tapi ini nggak ada, lagi disimpan di rumah mungkin. Kemudian di sebelah sini ya, ada detail nih, 4 buah pin ya. Ada 4 titik poin, yang mana itu untuk jaring bagasi. Dan kalau dirasa bagasi ini masih kurang juga, tenang, bagian depan itu masih bisa dilipat rata lantai. Kita lihat. Nah, metode pelipatannya sedikit nggak umum. Karena pertama, kita harus akses nih tali yang ada di sini. Dan kita angkat ke bagian depan seperti ini. Gak lupa, cabut dulu headrestnya nih, yang baris kedua. Seperti ini. Kemudian ini ada tuas ya, di kanan dan kiri tuh sama, yang kayak di situ. Tinggal kita angkat ke atas dan kita, voila, jatuhkan ke belakang. Headrest bisa diselipin di sini nih. Nah, ini nih hasilnya. Baris ketiga sampai baris kedua rata lantai ke depan sana. Dan dengan adanya konfigurasi jok Grand Livina yang seperti ini ya, seingat saya dulu awal-awal kemunculannya tuh banyak aftermarket yang jual kasur. Kasurnya nggak begitu tebal, tapi ngikutin kontur dari ya lantainya Nissan Grand Livina ini. Jadi orang benar-benar bisa tidur di sini. Saya juga kayaknya muat sampai ke sana ya. Dan juga untuk bagasi, lampunya nggak ada di kanan ataupun kiri, tapi hadirnya adanya di bagian atas ini. Sedikit beda ya dari Livina X Gear-nya. Oke deh, itu aja di bagian belakang. Kita tutup dulu dan ini nih, penutup yang saya bilang jarang digunain. Biasa kita nutup langsung dari sini ya. Nah, langsung aja kita akses ke bagian dalam. Kuncinya seperti ini. Seperti GTR. Yang logo GTR di sini ya. Karena untuk yang X Gear 1800 cc ini sudah dilengkapi dengan kilas seperti ini. Jadi asal kuncinya kita taruh di kantong, kita bisa langsung akses kunci di sebelah sini. Kita langsung masuk aja. Seperti biasa kita bahas dulu dari door trimnya ya. Untuk panel hard plastik semua. Paling ada satu panel di sini yang soft touch. Dan ini dilapis dengan kulit senada dengan joknya. Handle-nya masih sama ya. Ini ada ornamen grey-nya alias silver gelap. Dan di sini ada door lock switch-nya yang sudah terpisah. Ini pengunci jendela dan ini adalah power window yang mana auto hanya di sisi driver saja. Di bagian sini ada tempat penyimpanan koin. Kalau di Indonesia ini sudah hand grip lah ya. Dan di bagian bawah ini ada side pocket yang nggak begitu besar, bahkan belum bisa naruh botol minuman kita. Terakhir di bawah ini ada bagian speaker. Nah, untuk Livina X Gear ini warnanya hitam ya. Nggak kayak Grand Livina HWS yang masih warna beige. Inilah desain jok Grand Livina X Gear. Ya, ini ya. Bahannya, bawaannya dari sana kukulitan, warna hitam. Dan di bagian tengah ini ada evaporated-nya. Jadi terasanya sih tadi cukup adem ya. Biasanya saya kan agak kesel gitu ya. Karena panas kalau kulit. Ini tadi ya masih lah basah punggung dikit. Cuman desain joknya masih berbentuk, jadi enak dan juga empuk. Sisanya di sini recline-nya ya. Belum ada heel adjuster-nya dan sliding-nya standar di situ. Nah, karpet bawaan asli nih. Grand Livina. Langsung aja kita akses ke bagian dalam. Seperti yang saya bilang tadi ya, ini udah keyless. Berarti stop engine button dong bro. Enggak. Ini masih switch seperti ini ya. Nah, standarnya Nissan di era ini nih. X-Trail, Evalia. Nah, jadi kita bisa akses. Coba kita start up aja ya. Tinggal ditekan dan diputar. Nyalakan, posisi pintu terbuka. Oke.
Dan inilah dia ya detail dari interior Nissan Grand Livina S-Gear 1800cc. Ternyata masih mirip, tapi pembedanya adalah di sini setirnya sudah dilapis dengan kulit. Yes, ini ada stitchingnya. Dan memang ya, semenjak facelift ini sudah menggunakan setir yang serupa dengan Nissan Serena C26. Bedanya belum ada audio steering switch seperti yang ada di Grand Livina HWS tuh. Di sini biasa ada cruise control, tapi ini juga absen. Dan seperti biasa, satu buah SRS airbag yang ada di bagian setir. Untuk masalah pengaturan, sama, ini hanya ada tilt aja ya, yang mana LMPV di zaman itu memang teleskopik bukan menjadi standar bawaan dari setir. Kemudian kita bahas untuk pertuasan. Di sebelah kanan standar ya, ini untuk perlampuan yang terintegrasi dengan fog lamp dan juga ada lampu sen. Kemudian di sebelah kiri, nah ini tuas perwiperan, yang depan itu intermittennya bisa diatur speednya. Nah ini common part semua ya. Kemudian ya, saya lupa nih, di sebelah kanan, ya, inilah dia detail desain dari kisi AC-nya. Membulat yang bisa diputar 360 derajat. Dan kalau nggak dibutuhkan bisa ditutup seperti ini. Kemudian ini bagian bawah. Ini nih electric mirror yang sudah ada dari generasi pertama. Tapi belum ada juga electric retract-nya. Satu buah dummy tombol di sini. Dan inilah dia untuk switch start stop engine-nya ya. Karena tadi ini nggak pakai start stop engine button. Di bawah ini fuse box-nya. Dan ini untuk pembuka tangki bensin, serta ini untuk pembuka kap mesin tadi di depan. Dan inilah dia detail speedometer dari Grand Livina L11 ya. Semenjak facelift saya bilang klasternya jadi mirip seperti Nissan Juke. Walaupun ya housingnya berbeda. Kalau di Nissan Juke kan kayak sporty ya lekukan-lekukannya. Kalau ini masih ngikutin dari bawaannya Grand Livina dan dikasih list chrome aja tuh supaya lebih mewah. Ini jadi pendaranya warna putih dan lengkap adanya MID di bagian tengah. Kita langsung aja akses. Nah, untuk MID sendiri, yang pertama ada odometer, kemudian trip A, trip B, real time konsumsi BBM, rata-rata konsumsi BBM, dan juga sisa jarak tempuh berkendara ya. Kemudian jam dan balik lagi ke odometer. Nah, di sini temperaturnya dan ini fuel gauge-nya. Sisanya di bawah ada indikator untuk transmisinya. Ya, seperti yang saya bilang ya, untuk material dashboard saya sih suka sama Grand Livina ya. Di zaman itu cukup kokoh, cukup solid, cukup kerasa premium lah gitu walaupun ini LMPV. Cuman ini sih tambahan. Ini tambahan dari ownernya ya. Karpet katanya biar nggak panas dashboardnya. Dan inilah dia ya detail di bagian tengah. Ya memang sisi kanan kirinya berbeda dari Grand Livina yang lainnya. Ini aksen kayu. Serta di bagian tengahnya itu warna silver. Jadinya kesannya lebih hidup ya. Nggak mati gitu kalau bagi saya karena adanya warna silver. Di bagian atas, ini dia nih. Kisi AC-nya standar ya, vertikal, dan juga itu ada garis di bagian atas ini yang mana itu nggak pajangan, tapi ini ditugaskan oleh Nissan untuk menghembuskan AC ke baris ketiga ya. Jadi ini diharapkan nih, katanya sih seingat saya itu dulu gambarannya ini garis lah, garis anginnya mantul ke sini, mantul lagi sampai ke baris ketiga. Walaupun kalau di siang hari serius kurang bekerja. Dan berkat itu juga nih, walaupun di speed fan yang angka 1 suaranya cukup besar untuk blowernya. Untuk head unit Grand Livina S-Gear ya, standar bawahnya sudah touchscreen. Jadi enak ya, dan konektivitasnya bisa kita lihat ada DVD. Karena masih ada input CD-nya nih di bagian atas ini. Radio, iPod, SD card, Bluetooth, USB, dan AV-in. SD card-nya dari sini ya. Serta yang asiknya walaupun touchscreen, ya memang sih layarnya jadi kecil gitu ya. Ini masih ada physical button. Jadi enak, kalau kita lagi jalan karena nggak ada steering switch gitu ya, kita bisa ngejangkau tuh nambahin kurangin volume dengan mudahnya gitu. Kemudian di bagian bawah, ini hazardnya ya, yang tombol desainnya tuh kesannya menyatu dengan dashboardnya, jadi cakep. Dan di bagian bawahnya ini dia, kontrol AC-nya masih knob kompor semua, yang mana ya di sini setidaknya arah semburannya masih ada untuk ke kaki, walaupun belum ada defroster yang di bagian depan. Kemudian speed fan-nya ya, dari 1 sampai 4. Dan temperatur, yang mana hanya dingin saja, nggak ada pemanasnya. Ini open close L-nya ya, yang diakses dibuka dan ditutup seperti ini. Dan ini dia, tombol defogger yang tadi lainnya ada di belakang. Kalau di zaman ini biasanya pada ganti nih, dengan aftermarket yang dari China, kalau nggak salah ya, modelnya bulat. Dengan ring chrome, jadi kesannya agak sedikit lebih mewah lah gitu. Nggak kayak knob kompor banget. Kemudian ini dummy tombol aja ya. Dan di bawah ini ya, ini dia nih. Ada lighter yang sekarang biasanya kita akses untuk menjadi charger gadget kita. Di bagian bawah, nah ini nih yang saya bilang, ada covernya kan, untuk Livina X-Gear. Nah, di cover gini, tapi sama isinya. 2 buah cup holder, dan ini nih, ini bawaan dari Livinanya nih.
asbak, karena dari 2007 pun saya ada nih. Jadi di masa itu smokers masih dikasih ruang. Dan inilah dia ya, transmisi dari Grand Livina X-Gear yang 1800 cc. Satu-satunya pilihan di Livina L11 yang masih menggunakan 4AT konvensional. Karena semenjak facelift, semua line up Grand Livina itu ataupun Livina pakai yang namanya CVT. Jadi bagi yang khawatir ya dengan perawatan CVT, ya inilah pilihan yang tepat di mesin 1800 cc. Untuk detail knobnya ya agak berbeda. Ini masih sama, aksen kayu yang seperti di dashboard tadi, serta di bagian bawahnya jadi silver seperti ini, bukan chrome ya. Dan di sini untuk overdrive, serta di bagian bawah ini untuk akses parking paralelnya. Kemudian ke bagian belakang, nah ini rem parkir ya, masih laki. Dan di sini sama ya, masih ada tempat penyimpanan kecil. Nah ini ada STNK-nya nih. Nanti kita akan bahas. Kemudian ke belakang, untuk di Grand Livina ini ada tempat seperti ini ya, gundukan, karena ini ada kisi-kisi AC yang ke belakang dan juga ada cup holdernya seperti ini yang bisa kita akses. Nah, untuk pajaknya sendiri ini adalah plat Bekasi ya, plat B Bekasi. Pajaknya sendiri PKB-nya di 1.263.400, SWDK LLJ-nya 143.000, sehingga totalnya di 3.406.400. Masih lumayan tinggi ya ternyata ya. Oh, karena ini yang 1.800 mungkin. Makanya pajaknya lumayan tinggi. Kemudian untuk penyimpanan masih sama. Di sini ada tempat glove box yang lebar dan cukup dalam kalau Grand Livina. Serta sama ya. Ini dialangin sama ini nih. Ada SR bag di sebelah sini dan juga biasa yang saya bilang. Kalau dulu itu jadi tempat penyimpanan sebelum ada SR bag. Kemudian sisanya ya di sebelah kiri masih sama. Seat belt belum tertutup dengan cover. Hand grip yang modelnya sudah retract. Dan sun visor. Wah, ini lengkap. Ada vanity mirror. Walaupun modelnya kecil ya. Kayak gini. Ini kesannya jadi kayak mobil carry zaman dulu. Kurang rapi aja lah kesannya. Di tengah, ini nih. Absen lampu baca. Kenapa nggak dipakai ini ya? Padahal di Juke ataupun di Nissan March ada nih yang model di depan. Bisa pasang sendiri. Kemudian spion sama ya. Sudah ada in-night view. Dan juga ini. Sun visor sisi penumpang atau pengemudi tepatnya. Ada tempat penyimpanan e-tol gitu aja ya, depan maupun belakang. Sisanya sebelah kanan udah nggak ada hand grip apa-apa lagi. Langsung aja kita akses ke bagian belakang. Seperti biasa kita bahas dulu dari door trimnya ya. Untuk layoutnya sama persis, yang membedakan ya power window-nya hanya tinggal satu, masih ada panel kayunya ya, dan di bawah side pocketnya yang lebih mengecil. Sisanya di situ ada speaker aja. Yes. Langsung aja kita masuk baris kedua dari Nissan Grand Livina. Sempit. Tenang. Ini karena posisi saya yang egois. Kalau Grand Livina itu saya sukanya paling mundur ke belakang. Kenapa? Supaya kakinya bisa selonjoran ya, serasa sedan dikit lah ya. Mendingan saya benerin dulu dari depan. Nah, ini dia nih posisi jok yang ya sesuai realita lah ya, nggak egois banget saya. Ini slidingnya kurang lebih di tengah-tengah dan hasilnya lihat. Ini masih tersisa mungkin 1 jari berkat desain jok yang cekung di sini nih. Kalau di sini sebenarnya udah kena nih kalau di sisi luarnya. Dan kaki kita juga masih bisa masuk ke bagian dalam dengan enaknya nih. Jadi nyaman banget. Dan tenang, kalau masih dirasa kurang di baris kedua ini, untuk yang Grand Livina ini masih bisa di sliding baris keduanya. Jadi tadi posisinya di tengah tuh. Kalau dimundurin, voila. Kakinya jadi lega banget. Relax duduk di sini, nyaman banget. Tapi ingat, kita masih punya row ketiganya. Jadi kalau kita posisinya sliding paling mundur seperti ini, yang di belakang legroomnya agak kurang proper ya. Jadi kayak untuk anak-anak lah gitu. Nah, selain bangku baris kedua ini bisa di sliding ya, nih majunya bisa sampai seperti ini. Ini juga bisa di recline, yang mana aksesnya ini nih. Nah, ini aksesnya di Grand Livina X-Gear ini sudah cukup enak. Kenapa? Karena sudah ada pegangan plastik seperti ini. Percayalah, waktu Grand Livina awal, atau tepatnya kayak di Livina X-Gear kemarin tuh, saya juga heran, L11 tapi masih model lama. Ketika posisinya masih tali ya, itu yang L10. Serius, kalau kita lagi duduk, terus kita mau menjangkau tuh talinya, itu agak kesulitan. Dan proses recline kita jadi agak nggak nyaman, karena sulit untuk ngejangkau talinya itu. Dengan adanya plastik ini, beneran jauh lebih enak. Dan bisa dilihat, ini masih bisa direbahkan. Wah, sampai seperti ini. Jadi duduk di belakang ini masih nyaman banget dan proper. Selain itu, ini headrestnya adjustable ya, ada 2 buah. Memang yang tengah itu nggak ada headrest, ya tapi rata-rata belum ada ya di tahun ini. Selain itu juga busa di bagian tengah ini cukup
keras. Tapi, nah kita balikan nih. Dengan posisi yang nyaman tadi kita dapat armrest dengan 2 buah cup holder. Jadi nyaman banget kalau kita jalan keluar kota. Ini sih arahnya lebih ke sedan emang ya. Selain di sini cup holder ada juga di bagian depan. Yes, di bagian sini ini ada 1 buah cup holder yang bisa ditarik. Ini arahnya dari ventilasi di tengah sini. Nah, memang kalau Grand Livina ini beda ya sama Livinanya. Kalau Livina kemarin kan itu ya jadi cup holder yang cukup rendah. Kalau ini ada gundukan sedikit dan ada kisi AC-nya yang bawa AC depan itu sampai ke sini. Tapi di bawah gini sih. Ya dulu sampai kok ke muka. Cuman ya masih berbagi dari yang depan, bukan double blower. Nah, modelnya seperti itu ya. Dan ini nih. Nah, ini masih ada kompartemen yang tadi belum dibahas. Modelnya seperti ini. Dan ini kulit asli bawaan ya. Di kirinya juga seperti itu. Dan di sebelah sini untuk safety, ada seat belt yang modelnya masih terekspos gini. Dan ini lucu ya, warnanya hitam. Hitam sendiri, sedangkan panel yang ini warnanya abu-abu. Kemudian di sini hand grip modelnya retract, dan retract ini sampai ke baris ketiga ya. Modelnya masih retract semua. Terakhir, di belakang untuk yang Grand Livina X Gear dan HWS, seingat saya itu dapat juga entertainment system seperti ini yang bisa kita pencet. Ada layar, dan layar ini sifatnya mirroring aja ya dari entertainment di depan. Jadi ngikutin apa yang keluar di bagian depan. Ya lumayan. Tapi memang ada minusnya nih bagi saya, yakni lampu kabinnya. Memang jadi LED ya, kesannya mewah, tapi seingat saya nih, saya pernah ngerasain lampu ini jadi lebih gelap dibandingkan lampu standar bawaan. Artinya kurang menyinari ketika kita butuh cari barang gitu ya, misalkan di bagian bawah. Ya, langsung aja kita kasih impresi berkendara dari Nissan Grand Livina X Gear yang 1800cc. Jujur, ini pertama kali saya ngegunain mesin 1800cc nya Grand Livina. Sebelumnya ya itu, saya pakainya yang 1500 ya. Dan yang tadi saya notice ya, pintu begitu berjalan di kecepatan 20 langsung terkunci otomatis. Kemudian kita langsung bahas dari posisi mengemudinya terlebih dahulu. Ya, memang posisi mengemudi Nissan Grand Livina ini ya, yang saya bilang ini masih ngejar posisi agak sedan gitu, karena kaki masih bisa cukup melonjor dan posisinya nyaman banget, sesuai dengan orientasi Nissan. Entah kenapa saya kalau dengar kata brand Nissan itu saya selalu terbayang adalah kata nyaman. Beda kalau Honda. Kalau Honda mungkin sporty ya, tajam-tajam gitu. Kalau ini nyaman kalau Nissan. Dan setirnya sendiri ya, ini kategorinya pas bagi saya. Artinya nggak terlalu berat, tapi juga nggak enteng banget sampai nggak ada feel-nya. Ini masih cukup berasa gitu ya. Jadi kalau kita muter tuh enak, masih berasa lah ban itu kita belokkan. Dan visibilitas ya, yang saya bilang, kalau Grand Livina ini cocok lah buat perempuan karena pandangan ke depan luas, kanan kiri luas, dan posisi door trimnya ini rendah di bawah bahu kita nih. Otomatis kalau posisi seperti ini, saya bilang melihat keluar itu jauh lebih nyaman. Rasanya nggak kayak terkunci di dalam gitu ya. Apa sih bahasanya tuh? Ada kan fobianya, saya lupa nama bahasanya tuh. Nah, kemudian untuk transmisi nih, karena yang ini 4-speed AT ya, dari tadi saya ngerasa responnya lebih enak, lebih direct, nggak kayak CVT-nya. Ditambah lagi mesin 1800cc-nya. Kita coba ya. Jelas tenaganya jauh lebih gede, melajunya lebih mudah dibandingkan dengan 1500cc-nya. Aduh, ya ini lebih proper lah saya rasa nih buat daily dibandingkan dengan L11 yang lain karena sudah CVT. Dan untuk masalah bandingan suspensi ya, tadi kita udah sempet coba di jalanan rusak, dan untuk X Gear ini saya ngerasa sedikit lebih firm dibandingkan dengan HWS. Gak tahu apa mungkin ini karena kondisi ya. Kadang kan kalau di unit test kondisi second itu bisa aja berbeda di antara mobil ya, di tiap mobil. Tapi yang jelas, memang bantingannya masih tergolong nyaman. Artinya, ketika ada guncangan, itu bisa teredam dengan baik. Nggak sampai mantul-mantul. Tapi kalau dibawa, itu nggak berasa limbung. Minim deh limbungnya. Ada sih, tapi minim lah. Jadi memang untuk masalah pengendalian, balik lagi, satu kata. Nyaman. Enak aja sih untuk bawa Grand Livina ini. Ya, dan terakhir masalah peredaman kabinnya. Memang peredaman kabin di dalam ini cukup baik. Karena kalau di luar ya, di jalan itu ya masih lebih baik dibandingkan dengan LMPV sekarang lah gitu. Suara peredaman motor masih lumayan teredam, walaupun masih masuk, jadi kategorinya masih oke.
Hari semakin sore dan saya nyobain dulu sisi penumpang lah ya. Sekalian kita recap aja untuk Grand Livina X-Gear yang 1800cc tahun 2013. Kalau kalian nyari LMPV ya dalam kondisi bekas dengan budget 100 jutaan, bisa banget pertimbangan ini. Karena satu, desainnya ya, saya suka nih, ala-ala wagon, bonetnya panjang, ke belakang pipih, jadi manis banget. Kedua, mesinnya yang 1800cc jauh lebih bertenaga dibandingkan dengan 1500cc. Selain itu di mid ke transmisi 4AT konvensional, ya jelas tarikan awal lebih enak dan juga untuk perawatan ya worryless lah ya. Selain itu bantingan yang nyaman ya khas Nissan. Nah, 3 alasan itulah yang bisa kalian pertimbangkan untuk memilih LMPV ini. Sekian aja reviewnya, terima kasih telah menonton. Jangan lupa di klik like, di komen, serta di subscribe. Dan jangan lupa di follow Instagram saya di @brodan.id. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.